Saya Adriana Engelina Nokas SE, peserta Latsar CPNS tahun 2026 pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Timur Tengah Utara, gelombang 14 angkatan 326, kelompok 1 dengan jabatan pengawas perdagangan ahli pertama. Pada kesempatan ini, saya ingin berbagi pengalaman selama mengikuti pelajaran Agenda 2 mulai dari pembelajaran MOOC hingga e-learning. Pembelajaran diawali dengan mengikuti MOOC, di mana saya mempelajari materi secara mandiri melalui modul, video pembelajaran, dan kuis yang tersedia. Melalui MOOC, saya memperoleh pemahaman awal mengenai nilai-nilai dasar ASN berakhlak, kedudukan dan peran ASN, pelayanan publik, serta etika ASN sebagai landasan dalam menjalankan tugas sebagai aparatur sipil negara. Selanjutnya, saya mengikuti pembelajaran e-learning yang terdiri atas dua metode, yaitu asinkronus dan sinkronus. Pada pembelajaran asinkronus, saya belajar secara mandiri melalui Learning Management System atau LMS. Kemudian, pada pembelajaran sinkronus, saya mengikuti kelas Zoom bersama pengajar dan peserta lainnya. Pada sesi ini, pengajar menjelaskan materi secara lebih mendalam, memberikan contoh penerapan nilai-nilai berakhlak dalam pelaksanaan tugas ASN, serta membuka ruang diskusi dan tanya jawab. Pembelajaran ini sangat membantu saya dalam memahami materi yang sebelumnya masih sulit dipahami, terutama mengenai keterkaitan berbagai konsep dan penerapannya dalam penyusunan rancangan aktualisasi di tempat kerja saya. Selama mengikuti pembelajaran Agenda 2, saya memperoleh banyak pengetahuan yang sangat bermanfaat sebagai bekal menjadi ASN yang profesional. Saya memahami bahwa seorang ASN tidak hanya dituntut memiliki kompetensi, tetapi juga harus menjunjung tinggi integritas, disiplin, akuntabilitas, serta berorientasi pada pelayanan kepada masyarakat. Materi yang paling saya pahami adalah tentang penerapan nilai-nilai berakhlak dalam pelaksanaan tugas sehari-hari. Sebagai pengawas perdagangan ahli pertama, saya menyadari bahwa setiap pekerjaan harus dilaksanakan secara profesional, jujur, bertanggung jawab, dan selalu mengutamakan kepentingan masyarakat. Namun, terdapat beberapa materi yang cukup menantang untuk dipahami, terutama mengenai keterkaitan berbagai konsep dalam Agenda 2 dan penerapannya dalam penyusunan aktualisasi. Selain itu, banyaknya materi yang harus dipelajari dalam waktu yang relatif singkat juga menjadi tantangan tersendiri. Untuk mengatasi kendala tersebut, saya berusaha mengatur waktu belajar dengan baik, membaca kembali modul, mengulang video pembelajaran, mencatat poin-poin penting, serta berdiskusi dengan rekan peserta lainnya. Serta saya juga aktif bertanya kepada pengajar apabila terdapat materi yang belum saya pahami. Saya sangat bersyukur kepada pengajar kami, Bapak Paulus Kolo SPhil MPhil, yang menyampaikan materi dengan sangat jelas, sabar, komunikatif, dan memberikan contoh-contoh yang mudah dipahami sehingga membantu saya memahami materi dengan lebih baik. Kesan saya pada pembelajaran Agenda kedua sangat positif. Melalui rangkaian pembelajaran ini, wawasan dan pola pikir saya sebagai ASN semakin berkembang. Saya menjadi lebih memahami pentingnya menerapkan nilai-nilai berakhlak, memberikan pelayanan publik yang profesional, berkualitas, dan berintegritas. Pesan saya kepada Bapak pengajar, semoga senantiasa diberikan kesehatan dan semangat dalam membimbing kami peserta Latsar. Terima kasih atas ilmu, motivasi, dan bimbingan yang telah diberikan kepada kami. Semoga metode pembelajaran yang interaktif ini terus dipertahankan sehingga semakin banyak ASN yang mampu menerapkan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Demikian pengalaman saya mengikuti pembelajaran Agenda 2 ini. Semoga ilmu yang telah saya peroleh dapat saya terapkan dalam pelaksanaan tugas sebagai ASN yang
profesional, berintegritas, dan berorientasi pada pelayanan publik. Terima kasih.